Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini maaf mengganggu ya, saya kesini. Iya. Oh, sengaja kan Ibu panggil Iya. untuk melaksanakan observasi karena kita sudah menjadwalkan kan, nanti dijadwalkan tanggal 15 kita akan mengadakan observasi ya. Bu Evi ini mengajar di kelas 6 kan ya? Itu Bu, kelas 6. Baiklah ya. Mungkin di sini tolong disiapkan RPP-nya, apakah dibawa RPM-nya? Oh, ada Ibu. Nah, sebentar saya ambil dulu. Ini silakan. Nah ini ya, lihat dulu RPM yang dibuatnya ya. Setelah melihat dari RPM yang dibuat Bu Evi, di sini ada tujuan mungkin ya Bu Evi ketika membuat RPM ini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai? Di sini saya kebetulan mengajar bahasa Indonesia ya Bu ya. Iya. Untuk observasi besok gitu ya, untuk observasi hari ini. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu adalah menganalisis informasi dalam teks narasi sederhana, teks non fiksi yang terwujud teks visual ataupun teks audiovisual seperti itu Bu. Jadi nanti kami bersama anak-anak akan melihat video di sana Ibu ya. Kemudian metode ini apa yang metode akan dilaksanakan? Pendekatan mungkin ya Bu ya, pendekatan atau metode yang akan saya gunakan nanti pada saat pembelajaran yaitu pembelajaran berbasis proyek Ibu. Dengan menggunakan pola diskusi atau kolaborasi bersama, kemudian ada sosial drama juga secara berkelompok dan nanti ada tugas untuk menjadi reportase. Terus bagaimana dengan pendekatan pembelajaran tersebut? Langkah-langkah seperti apa yang ingin disampaikan kepada anak di dalam proses pembelajarannya? Mungkin dari rangkaian langkah-langkah yang akan saya laksanakan dalam pembelajaran ini ya Bu ya, sesuai dengan prinsip pembelajaran kami ya Bu ya, dari mulai memahami dan lain sebagainya, merefleksi itu sudah harus saya tuangkan sesuai dengan rencana pembelajaran modern yang sudah saya buat gitu Bu ya. Kemudian murid juga akan dilibatkan dengan dalam proses pembelajaran, murid harus aktif dalam diskusi dan lain sebagainya. Kemudian murid juga mempunyai proyek yang akan mereka hasilkan dan mempresentasikannya di kelas. Baik kan? Kemudian supaya anak itu belajarnya menggembirakan gitu ya. Media apa yang akan digunakan? Ada saya sudah menyiapkan video pembelajaran Ibu. Saya sudah membuat di Canva untuk diperlihatkan atau disimak oleh anak-anak di kelas nanti. Itu ya mungkin media yang digunakan. Dan biasanya kan kalau pembelajaran itu kita untuk mengukur keberhasilan kita dalam belajar itu kita akan menggunakan bentuk penilaian. Jadi bentuk penilaian apa yang nanti akan diberikan kepada siswa? Kebetulan saya sudah menyiapkan lembar kerja siswa ya Bu ya, lembar KPD yang sudah saya buat. Kemudian nanti untuk proyeknya juga ada di situ, perintahnya seperti apa, petunjuk pelaksananya seperti apa. Kemudian LKPD-nya sudah memuat dari mulai petunjuk, lembar kerjanya, dan nantinya apa yang ada dalam LKPD tersebut dipresentasikan oleh anak di hadapan kawan-kawannya. Baiklah ya, berarti sudah lengkap. Ibu nanti akan melaksanakan observasi. Selamat ya Ibu, selamat untuk melaksanakan nanti observasi sesuai yang telah kita jadwalkan. Baik Ibu, mohon bimbingannya nanti ya Bu ya, tolong dilihat bagaimana nanti kekurangan saya seperti apa untuk lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Mungkin itu saja. Selamat nanti melaksanakan
observasinya di dalam kelas. Siap Ibu, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu di kelas ya Bu ya. Iya. Oke, siap Bu. Ibu, waalaikumsalam. Kita ketemu lagi ya. Iya. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Setelah kemarin kita jadwal yang kita sepakati ketika observasi di dalam kelas, apa yang dirasakan, pesannya seperti apa? Terus terang pas kemarin observasi supervisi kelas sih sama ibu ya gitu ya, pada saat pembelajaran rasanya tuh ngantuk, pokoknya campur aduk ya Bu ya. Biasanya kan saya cuma anak-anak aja Bu yang saya ajar gitu ya, tapi sekarang ada sosok yang teladan saya di belakang sana yang melihat saya gitu ya, jadi perasaan tuh gugup gitu Bu, takut ada yang salah atau misalnya ada yang belum tersampaikan tidak sesuai dengan EPM yang saya buat, seperti itu ya Bu ya. Ya pokoknya mah gimana ya, nggak bisa diungkapkan lah gitu ya, yang jelas mah saya teh asa kayak yang kurang pede jadinya gitu ya, tapi sih alhamdulillah untuk selanjutnya sih ya bisa berjalan dengan baik gitu Bu. Seperti itu ya. Iya. Kalau menurut ibu ya kemarin alhamdulillah nggak terlihat nervusnya, nggak terlihat apa tadi nano-nanonya. Campur aduk ya Bu ya. Alhamdulillah ya. Pembelajaran itu lancar kemarin, dari penguasaan bahasanya juga seperti itu. Kemudian mungkin di dalam menyampaikan pembelajaran itu ya ada hal-hal yang kurang memuaskan ketika kita menyampaikan pembelajaran di dalam kelas, terutama itu terhadap siswa. Iya. Kalau hal-hal yang kurang memuaskan ya Bu ada ya Bu ya. Samping sebenarnya mayoritas saya sudah alhamdulillah sudah cukup puas ya Bu ya dengan pembelajaran kemarin gitu ya. Hanya saja memang ada beberapa siswa yang masih belum memahami soal-soal hots yang saya buat Ibu, seperti itu. Jadi mereka mungkin karena memang mereka belum bisa paham isi maksud dari pertanyaan itu apa, seperti itu. Jadi mereka seperti kurang bisa mencerna pertanyaannya apa, jadi jawabannya juga terkesan kurang sesuai gitu dengan pertanyaan yang saya buat, seperti itu. Nah, ketika menghadapi tadi siswa yang kesulitan di dalam menjawab pertanyaan yang host tersebut gitu ya, terus apa langkah-langkah untuk mengatasi hal tersebut? Insya Allah Ibu dengan melihat kemarin gitu ya Bu ya, sepertinya saya merasa kalau saya itu harus lebih mencari referensi lagi gitu ya Bu ya, untuk menemukan soal-soal yang memang host tapi mudah dicerna, mudah dipahami oleh anak-anak. Dan juga saya harus banyak lagi referensi atau bank soal yang bisa saya berikan kepada anak-anak yang memang di dalamnya itu ada unsur pembelajaran mendalamnya, seperti itu. Jadi setelah tadi alur pembelajarannya kita sampaikan ya, Ibu sampaikan, otomatis di sini ada alat ukur ya, alat ukur apakah pembelajaran kita itu sudah mencapai tujuan yang kita harapkan, apakah belum. Sejauh ini yang saya rasa gitu Ibu ya, yang saya lihat hasil, yang saya refleksikan hasil kemarin itu, yang saya evaluasi, saya rasa sudah mencapai target yang saya inginkan, yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Karena terlihat meskipun memang tadi ada hal kesulitan yang saya hadapi, tapi ternyata hampir 90% anak sudah bisa menjawab soal-soal tersebut. Dari 30 orang hanya 3 orang yang belum memahami. Cuma ya tetap saja kan itu sebuah ada hambatannya gitu ya Bu ya. Kenapa anak bisa tidak bisa gitu kan. Ya itu tapi hampir 90% anak sudah bisa menjawab soal-soal yang saya berikan. Baiklah Bu Epi ya, tadi keberhasilan
sudah, keberhasilan tujuan pembelajarannya sudah. Kemudian mungkin di dalam penyampaian pembelajaran itu tadi ketika kita menghadapi kesulitan siswa yang dalam kesulitannya menjawab pertanyaan host ya, mungkin di sini ada rencana tindak lanjutnya untuk kedepannya itu harus bagaimana dan harus seperti apa. Oke, baik Ibu. Ya, yang seperti yang saya bilang tadi ya mungkin ya Bu ya, ketika memang yang saya hadapi itu adalah ada beberapa orang siswa yang memang belum memahami gitu kan, tapi tetap saja Bu itu merupakan PR buat saya gitu kan. Karena memang targetnya ya setidaknya harus semuanya juga lulus gitu ya, harus semuanya bisa memahami. Yang jelas yang pertama ya saya akan mencari referensi lagi gitu, mencari referensi lagi soal-soal yang memang hot tapi mudah dicerna oleh siswa gitu kan. Dan mungkin saya juga bisa apa ya, nanti bisa nanya mungkin ya Bu, bisa bertanya-tanya kepada Ibu Sumi, Ibu Siti seperti itu yang memang sama-sama mengajar kemarin kan di kelas 6 juga ya. Jadi saya akan bertanya mungkin apa soal hot yang beliau gunakan itu ya seperti apa gitu kan. Jadi biar ada referensi dan perbandingan seperti itu Bu. Apakah yang saya ini kekurangannya di mana ketika memang ada beberapa siswa yang masih belum memahami seperti itu Ibu. Dan nanti soal-soal yang sudah disempurnakan mungkin yang akan saya berikan kepada siswa yang bersangkutan. Mudah-mudahan bisa terlaksana Ibu. Baiklah, dari paparannya pasca Bu Evi melaksanakan observasi mungkin telah dilaksanakannya, telah selesai kita laksanakan. Sampai jumpa nanti ya di observasi 3 bulan yang akan datang ya. Semoga sehat selalu, semangat iya dalam mendidik siswa-siswi kita ya. Itu saja Ibu sampaikan. Terima kasih Bu, terima kasih banyak. Semoga mohon bimbingannya selalu ya Bu ya. Sama-sama. Nih, Ibu saya permisi dulu Mas untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Iya, baiklah. Baik Ibu, Kak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.